Minggu kemarin, Rusia menyetop kiriman gasnya ke Polandia dan Bulgaria karena tidak mau membayar pakai rubel berstandar emas atau membayar pakai emas. Jerman langsung buru-buru bayar tagihan gas dan minyak Rusia dengan rubel. Perusahaan Rusia Gazprom menghentikan kiriman gasnya ke Polandia yang 45% sumber gasnya datang dari Gazprom. Bulgaria yang 90% gasnya bergantung pada Gazprom saat ini belum berdampak memang karena disetop oleh Rusia tadi masyarakatnya kedua negara tersebut karena belum ada mati listrik. Namun sebentar lagi bisa ambyar dalam hitungan bulan karena cadangannya saat ini hanya penuh 75%-an dan segera akan menipis. Uni Eropa menganggap Rusia menantang perang yang dijawab oleh Rusia. Kan sudah gue bilangin jangan macem-macem lu. We warned you already. Kita semua tahu sejak sebulan yang lalu Putin membuat keputusan semua produk Rusia dibayar pakai rubel. Kirill Petrov, Perdana Menteri Bulgaria, kesal dan menganggap pihak Rusia melanggar kontrak jual beli gas tersebut. Namun Putin tidak peduli. Kita juga tahu minyak bumi dan gas tidak mudah digantikan dengan seketika. Dibandingkan di rumah misalnya, ketika sambal botolan di rumah habis, kita bisa ganti dengan sambal ulek, sambal mata, sambal dadak yang dibuat dengan segera. Menggantikan sumbernya untuk gas dan minyak bumi, Anda harus menyiapkan jalur pipa baru, jalur distribusi baru, perlu tahunan membangunnya. Kita kembali ke Rusia yang memaksa menggunakan emas atau rubel berpatokan emas. Ini mengingatkan satu hal lagi tentang kekuatan tawar dolar yang ditantang rubel dan emas. Membuat otak liar kita yang merasakan ketidakadilan dolar mulai mendidih. Apa? Kita juga harus pakai emas. Bagaimana sebelum kita putuskan kita membahas sejarah uang dan sejarah emas sebagai alat bayar? Transaksi alat bayar di awalnya menggunakan sistem barter, di mana barang ditukar barang tercatat dalam sejarah pertamanya di daerah Mesopotamia hingga masa kejayaan Babilonia. Pertukaran barang dengan barang yang dicatat dalam sekeping tanah liat atau tablet tadi karena rumitnya menilai sebuah barang yang akan dipertukarkan. Sehingga pencatatan pada tablet untuk mengingatkan ada yang kelebihan atau adanya kekurangan di dalam bentuk angka-angka yang juga kalau dilakukan sekarang banyak tidak pasnya. Misalnya, telur ditukar kambing. 1000 telur misalnya, nilai 1 kambing. Sementara yang punya telur hanya perlu sebagian daging kambing. Pada saat itu kerumitan ribuan tahun transaksi terpecahkan dengan disederhanakan catatan bayar di tablet tadi digantikan dengan benda netral bernilai tinggi, yaitu dengan menggunakan kesepakatan bayar menggunakan emas. Awalnya itu di zaman Yunani, sekitar 700 tahun sebelum Masehi, alias dunia selama 2000 tahunan sebelum koin emas dipakai sebagai alat tukar kepercayaan transaksi, masih menggunakan barter yang dicatat di tablet. Dengan adanya koin emas berbagai ukuran, maka kehadiran pencatatan dalam tablet menjadi tidak diperlukan lagi. Setelah jual beli bayar pakai koin emas, putus sudah hubungan dagangnya. Koin emas juga disebut fungible karena bisa menjadi alat tukar barang apapun karena kesamaan nilai. Fast forward ke abad 14 di mana kertas dipergunakan sebagai alat bayar yang lebih ringan dan lebih rinci nilainya. Sebentar kita break dulu di sini. Kita bahas uang kertas yang ringan dan rinci ini ternyata mempercepat jalannya pertukaran barang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah. Bandingkan selama 2000 tahunan transaksi menggunakan barter dan tablet, ekonomi dunia belum bisa merata hanya di daerah-daerah tertentu di muka bumi ini. Lalu ketika menggunakan emas, koin emas sebagai benda fungible alat tukar, perekonomian dunia mulai bergerak kencang. Silk Road salah satu mahakarya transaksi menggunakan emas ini. Kemudian sejak abad 14, dunia meningkat lagi perekonomiannya dengan kemajuan teknologi, permesinan, perkapalan, pencarian bahan baku di wilayah dunia baru, membuat dalam sekejap Eropa menjadi benua termakmur di dunia kala itu karena kemudahan bertransaksi. Di abad pertengahan Eropa yang menjadi makmur dengan cepat karena transaksinya menggunakan kertas juga masih sejalan dengan transaksi yang menggunakan koin emas karena setiap terbitnya kertas ditopang dengan barang fisik emas sebagai jaminan terbitnya uang kertas tersebut. Dan terbitnya uang tersebut hanya dari lembaga kepercayaan publik gabungan dari tempat penyimpanan uang, yaitu bank dengan sebuah pemerintahan. Untuk itu, akhirnya dipertemukanlah standar emas untuk menopang nilai uang kertas atau fiat money, di mana Inggris di tahun 1821 adalah negara pertama yang menggunakannya, dan sejak saat itu pound sterling menjadi mata uang dunia. Karena mayoritas transaksi perdagangan di seluruh dunia pada saat itu terbanyak adalah bermuara di kerajaan Inggris yang koloninya ada di seputaran bumi. Kemudian pada tahun 1971 Amerika dengan dolarnya yang mulai menguasai 65% perdagangan dunia meniadakan konvertibilitas emas terhadap dolar atau emas tidak lagi menjadi jaminan terbitnya fiat money
dolar. Oke, kita batasi informasi kali ini tentang uang dan evolusinya. Namun kembali mengingatkan, ketidakadilan printing money dolar ini ternyata sedang ditantang oleh Rusia dengan rubel backed by gold, atau bisa pilihan kedua di mana Rusia juga menerima emas lantakan pure 99.99% sebagai alat tukar membeli produk Rusia, minyak bumi dan gas. Rusia walau hanya 12% penghasil minyak dan gas bumi dunia, di mana minyak dan gas bumi Rusia di dunia mungkin hanya 1% nilai transaksi dolar. Namun kalau ditantang terus-menerus, maka nantinya semakin beragam lagi yang menantang karena banyak negara terinspirasi, termasuk new mind-nya Indonesia. Maka dolar bisa kehilangan kepercayaan sebagai cadangan devisa negara dan sebagai alat bayar dunia. Jadi ngerti kenapa Indonesia walau jauh di belahan dunia lainnya dari wilayah perang harus bersiap-siap atas apa yang akan terjadi kemudian. Wahai Indonesia, main cantiklah.